Demi pengalaman kontemplatif yang maksimal, disarankan menggunakan earphone atau headphone, lalu menutup mata. Duhai diri, memang beginilah sumber air jernih mengalir turun menuju muaranya, menghidupi apapun yang dilewatinya, menghidupi belantara, lalu membangun peradaban, hingga sampai pada muaranya, menyatu dengan samudera lepas, menjadi suci kembali. Kejernihan akhirnya bertemu dengan kesucian. Diri, pada cermin hatimu yang ternodai, jernihkan kembali, lalu ikuti aliran itu. Kembalilah kepada kekasih sejatimu, hingga hatimu termurnikan kembali, bertemu dengan kesucian samudera cintanya. Ketika segalanya hening, kamu bisa mendengar suara angin bergesekan dengan rongga hidung dan dadamu. Degup jantungmu bisa kamu rasa. Kamu temukan saat dimana kamu bercermin pada cermin hatimu. Siapakah yang kamu lihat, duhai diri? Bisakah kamu melihat dirimu sendiri di sana? Siapa yang ada di pantulan itu? Tatkala kamu hidup dalam dunia yang penuh dengan aliran godaan, keterpurukan akan senantiasa memanggilmu. Kelalaian akan menjerumuskanmu. Kebebalan yang tak sengaja terpelihara akan mengutus kebiasaan buruk yang perlahan menghancurkan keseluruhan hidupmu, untuk mengantarkan undangan kepadamu dalam bungkus kesenangan dan kenikmatan, untuk terus mencicipi momen kepuasan, terus mencicipi dan mencicipi, hingga kamu terus makan, tapi tak akan pernah kenyang. Terus meminum, tapi terus berdahaga, meskipun telah kamu tenggak seluruh lautan. Karena selama ini kamu hanya mencicipi kenikmatan saja, tak pernah benar-benar merasakannya. Lapar bisa diselesaikan dengan sewadah makanan, dahaga bisa diselesaikan dengan seteguk minuman. Lapar
dan haus akan pengalaman selama-lamanya akan membuatmu berdahaga dan lapar. Sudah mengalami ini, apa selanjutnya? Setelah itu apa? Apakah begini saja? Siapa yang ada di pantulan itu, duhai diri? Seperti yang telah dikabarkan oleh manusia paling unggul, setitik noda hitam dijatuhkan seketika pada cermin hatimu di setiap keburukan yang kamu jalani. Seketika, setitik yang kamu biarkan akan menjadi titik yang lain. Setitik demi setitik hingga menghitam seluruhnya, legam hitam seluruh cermin hatimu, tak lagi memantulkan kebenaran, tak lagi membisikkan petunjuk. Harusnya kamu kemana? Suara yang keluar dari sana tak bisa lagi diandalkan untuk menuntunmu menjalani kehidupan yang harus kamu jalani. Suatu saat malah menuntunmu menuju malapetaka, menghancurkanmu, memporak-porandakan keseluruhan hidupmu. Malapetaka yang kamu semai setiap hari, tanpa kamu sadari, kamu tuai bencananya di kemudian hari. Di saat ini, duhai diri, kekasihmu memperkenalkan dirinya sebagai pemilik hari pembalasan, penguasa akibat. Sedang kamu yang menyemai sebab dari surat cinta di atas daun dari kekasihmu, kamu sudah diberi petunjuk bahwa sebab yang kamu semai akan berbuah keselamatan padamu dan sekitarmu jika kamu mengikuti aliran cinta suci dan kebijaksanaan luhur, aliran sumber air jernih membawamu berdiri dan bergerak di atas keseimbangan puncak yang menjaga keseimbangan alam semesta dalam tasbih pujian. Seperti itulah seharusnya sebab kamu semai, menjaga hatimu untuk tetap jernih hingga pikiranmu bersih dan kamu yang menjadi tenang. Kebaikan
bukan lagi sesuatu yang kamu usahakan, melainkan cerminan dari kedalaman dirimu yang bersih dari noda-noda hitam, melaksanakan perjalanan kejernihan menuju muara kesucian. Duhai diri, lihatlah duniamu saat ini. Bukankah sudah terlalu banyak manusia yang membiarkan hatinya setitik demi setitik hingga hitam legam dipenuhi noda hitam, lalu ia lapar akan pengalaman dan tak akan pernah kenyang, membiarkan dirinya dituntun menapaki kehidupan oleh pemapah buta bernama ketakutan, ketamakan, dan kebencian. Begini dunia di mana jutaan orang mati kelaparan meskipun makanan tersedia dan cukup. Dunia yang dipenuhi peningkatan ketidakamanan dan kekerasan. Dunia diambang bencana moral dan fisik. Dunia di mana biaya peperangan mendominasi dan menguras sistem energi, melanggengkan kemiskinan, kelaparan, ketidakstabilan. Dunia di mana keadilan menjadi panggung main hakim sendiri, melumpuhkan semangat pembangunan kebudayaan. Dunia di mana kebanggaan dan loyalitas nasional lebih penting daripada kemanusiaan. Dunia di mana persaingan negara-negara membuat bantuan tidak untuk kepentingan kemanusiaan, melainkan kepentingan nasional. Dunia di mana pencemaran ekologis dan pemborosan sumber daya alam semakin tak terkendali. Dunia di mana saudagar dan pemimpin tak lagi bisa dipercaya. Dunia di mana pemimpin dan yang dipimpin menganggap satu sama lain sebagai ancaman. Dunia di mana para remaja takut menikah. Dunia di mana anak-anak tidak berharap untuk tumbuh dewasa. Dunia penuh ketakutan dan kecemasan.
Setitik demi setitik noda hitam pada cermin hati hingga menjadi hitam legam sepenuhnya, menyemai sebab kehancuran hingga malapetakannya harus ditanggung bersama. Bukan lagi mengalir dari sumber jernih, namun kekeruhan yang meracuni muara. Jadilah kamu berkubang dalam muara dunia yang beracun. Duhai diri, melalui keheningan, membebaskan diri sejenak dari kebisingan, terselaraskan kembali aliran hidupmu kepada cinta suci dan kebijaksanaan luhur yang dari masa tak terbilang hingga ujungnya yang tak tercandra memelihara dunia. Jernihkan hatimu dan bercerminlah di sana. Lihat siapa kamu sesungguhnya. Lihat warna kulitmu yang sebenarnya. Duhai diri, amatilah berapa banyak manusia yang tak sempat mengambil jeda dan tak sempat bercermin pada cermin hatinya yang jernih. Duhai diri, amatilah berapa banyak manusia yang tak sempat mengambil jeda dan tak sempat bercermin pada cermin hatinya yang jernih. Hidup dalam dunia penuh godaan membuatmu lapar akan pengalaman. Momen keheningan menjadi momen menggelisahkan, bahkan mencemaskan. Lalu kamu tak mau lagi melakukan upaya untuk masuk ke dalam keheningan, tempat kekasih sejatimu bersemayam. Bukan lagi tak sempat, tapi kamu tak mau mengambil jeda untuk masuk dalam keheningan, menjemput kekasih sejatimu dalam keheningan. Sehingga duniamu sekarang lebih menghargai maksud jahat daripada kasih sayang, memberi tanggung jawab kepada kebodohan daripada keahlian, memberi hadiah tempat hidup yang nyaman bagi kecurangan daripada kejujuran. Dunia macam apa yang sedang didirikan?
diri dalam aliran dunia yang kacau ini. Pengambilan jeda dan mengembalikan diri kepada aliran puncak cinta suci dan kebijaksanaan luhur adalah hal yang utama. Aliran yang memelihara semesta dalam keseimbangan dimulai dari dirimu. Ambillah jeda itu, jernihkan hatimu, dan bercerminlah di sana. Lihatlah siapa kamu sesungguhnya. Kembalilah padanya, kepada kekasih sejatimu. Ia akan melihatmu yang penuh dengan luka perang dalam menjalani kehidupan. Ia akan mendudukkanmu, memandikanmu, menyisir halus rambutmu untuk menyatu dengan rambutnya, mengelap cermin hatimu yang legam hitam dengan kain pertaubatan yang dibasahi oleh air matamu yang menetes, menggenang, agar jernih kembali dan kamu bisa melihat warna kulitmu yang sebenarnya di pantulan cermin hatimu yang jernih. Hanya ketika hatimu jernih, diri, kamu tak perlu berputus asa. Karena setiap keburukan yang kamu terima, lalu kamu percaya dan yakini, selanjutnya kamu insafi, hingga akhirnya berbuah tindakan keburukan padamu sendiri atau orang lain, hanya akan membuatmu satu langkah lebih jauh dari kekasihmu. Namun, sekali keheningan yang kamu upayakan, sekali tengokan kembali ke tempat kekasihmu menunggu, ia akan berlari menghampirimu, menanyakan, dari mana saja kamu selama ini? Mengusap air matamu, mendengarkan kekecewaanmu, mendengarkan penyesalanmu, hingga kamu pergi lagi. Ia lihat kamu berjalan menjauh, melihat punggungmu perlahan menjadi siluet kecil, menunggumu untuk menengok lagi. Ingatlah, duhai diri, bahwa kekasihmu adalah pemilik hari pembalasan. Hingga ingatan ini terus kamu jaga, kamu berjalan di dunia, membangun monumen atas namanya yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang di setiap apa yang kamu kerjakan. Kamu senantiasa mendengar senandung semesta, merayakan pujian kepada kekasihmu, pengatur semesta alam. Kamu pun ikut turut serta dalam senandung itu, menerima cintanya dengan kebijaksanaanmu. Maka selayaknya di persembahan laku hidup dalam tasbihmu, kamu bisa bersandar kepadanya, Sang Pemilik Hari Pembalasan, untuk mengatur segala pembalasan. Untukmu berjalan di antara bumi terlentang, langit tengkurap dengan penuh keyakinan, untuk melakukan dharma dengan penuh kesungguhan, untuk bersenang-senang dalam kesibukan, bukan sibuk bersenang-senang, untuk menengok kembali dalam diam hingga kekasihmu datang, untuk memberi kesaksian bahwa kamu telah menjalani hidup di dunia ini dengan sepenuh hati. Seperti ini, telah terkotori cermin hatimu, tak jelas lagi pantulannya di sana, menjadi kabur oleh kebencian hingga ketamakan padamu sendiri atau pada dunia seisinya. Tak kamu sadari bahwa kamu kehilangan dirimu sendiri di setiap langkahmu, setiap tapak kaki hanya menghasilkan luka untukmu sendiri atau siapapun yang kamu temui. Telah lama kamu menjalani derita yang seperti tak berujung. Sekejap keheningan, kamu menyadari kamu tersesat. Tak kamu kenali lagi siapa kamu, hingga tak tahu harus berbuat apa. Kemana-mana memikul beban berat kebingungan tentang siapa kamu dan arti mengapa kamu ada di sini, hingga melarikan diri dari luka ini terasa sama saja. Kemana-mana hanya derita, sampailah pada titik tak ada pilihan lain selain berhenti, meneteskan air mata, menengok kembali ke tempat kekasihmu menunggu. Ia datang dan mengusap cermin hatimu, menggunakan air matamu yang berharga, menanyakan, "Kamu dari mana saja?"
lalu menyunting kembali orientasi dirimu agar selaras dengan maksud penciptaan semesta, merayakan cinta suci dan kebijaksanaan luhur yang memeliharamu di setiap harkat laku-laku hidupmu. Hari demi hari kamu lakukan dengan berkesadaran, merayakan cinta suci dan kebijaksanaan luhur, hingga bisa kamu lihat lagi cermin hatimu yang memantulkan dirimu yang sebenarnya, pecinta yang bijaksana. Kemudian kamu berkata, "Iya, itulah aku yang dipantulkan cermin hatiku yang jernih." Kamu siap menjemput kekasih sejatimu dalam kesuciannya hanya ketika kamu jernih. Lalu kamu temui kekasihmu, sang pemilik hari pembalasan, sang penguasa hari pembalasan, bersedia menuai seluruh pembalasan darinya, karena cinta suci dan kebijaksanaan luhurnya meraja dalam pelangsungan pembalasannya. Cinta selalu